Tiga relawan Mercy bertahan di Gaza, Palestina untuk misi kemanusiaan. Misi semakin menantang di tengah gempuran militer Israel ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Tempat ketiganya melayani korban dan pengungsi Gaza. Untuk mengetahui perkembangan misi kemanusiaan Mercy di Gaza, kita sudah bergabung bersama Presidium Mercy, Farid Thalib di Jakarta. Mas Farid, selamat siang. Selamat siang, Mas Kevin. Ya, terima kasih atas waktunya. Mas Farid, apakah ada informasi terakhir mengenai tiga relawan Mercy di jalur Gaza di sana yang sempat dinyatakan hilang komunikasi? Betul. Terima kasih. Kami hampir setiap hari tetap berkomunikasi, tapi tidak secara langsung. Kita kebetulan berkenalan juga dengan jurnalis dari beberapa negara yang memang stay di Rumah Sakit Indonesia. Dia mungkin punya fasilitas yang satelit ya. Jadi setiap hari menginformasikan, bahkan mengirim gambar-gambar kejadian apa yang terjadi di Rumah Sakit Indonesia. Sujud syukur bahwa ketiga relawan Indonesia, Fikri, Farid, dan Reza dalam keadaan baik dan selamat. Dan namun memang kondisinya tidak semudah beberapa pekan yang lalu ya, kita bisa berkomunikasi, bisa memberikan report dan lain sebagainya gitu. Memang yang saya tahu di bagian utara, ini Gaza bagian utara, fasilitas komunikasinya diblok ya sama Israel, sama Zionis Israel, guna mereka sedang istilahnya ya kalau berperang ya sedang bertempur lah di situ gitu. Sehingga memang komunikasi kita minim sekali. Kita tidak berpikir harus sampai punya alat fasilitas satelit seperti yang dimiliki oleh teman-teman lain. Kalau memang kita tahu akan seperti itu, tentu kita akan coba lengkapi ya. Pak Farid, apakah diketahui apa yang menjadi penyebab terganggunya komunikasi? Apakah memang sinyal seluler di sana sudah betul-betul dibatasi begitu atau ada penyebab lain, Pak Farid? Yang sudah pasti itu memang dilakukan oleh Zionis Israel guna strateginya mereka barangkali di dalam pertempuran ini ya, dalam peperangan ini, sehingga alat komunikasi betul-betul diblokir total gitu. Boleh dikatakan total, kecuali kita punya fasilitas yang canggih seperti yang pakai satelit gitu ya. Jadi memang dekat rumah sakit ada beberapa rekan kita, orang-orang yang kita kenal, kita coba hubungi juga nggak bisa gitu. Baik itu telepon rumahnya, telepon yang biasa ya, bahkan sampai telepon yang menggunakan WhatsApp juga tidak bisa. Gitu. Jadi memang ini sedang sengaja dilakukan oleh Zionis Israel bahwa kondisi Rumah Sakit Indonesia sendiri di sana seperti apa? Informasinya kan sudah berhenti beroperasi gitu ya karena pasokan medisnya kurang. Nah ini bagaimana keadaan terakhir? Memang betul, dari sejak declare 2 hari lalu itu sudah tidak bisa beroperasi, dalam artian kalau ada pasien baru tidak akan bisa ditangani karena supporting equipment-nya, alat-alatnya, obat-obatan, bahkan sampai penerangan gitu. Jadi ini memang sedang diketatkan sedemikian rupa ya, genosida lain yang mereka lakukan gitu. Bahkan sampai dokternya pun beberapa pekan yang lalu dibunuh. Mereka istirahat pulang, dokter anestesi, dokter Isra itu pulang sampai rumahnya keluarganya, anak, suami dan isi rumah 17 orang syahid begitu. Pak Farid, jadi ini memang rumah sakit terakhir informasinya dijadikan tempat perlindungan begitu, tapi ada informasi juga yang mengatakan bahwa serangan militer Israel sekarang tidak lagi ke kamp-kamp pengungsian, tapi mulai mengarah ke rumah sakit. Nah itu apakah betul? Apakah Rumah Sakit Indonesia juga termasuk wilayah yang kita khawatirkan juga ikut diserang begitu, Pak Farid? Ya, insya Allah tidak sampai diserang ya, rumah sakitnya, tapi di sekitarnya ya. Karena memang di halaman rumah sakit, bahkan di dalam rumah sakit, kalau lagi ada bom, ya seperti kita tuh digambarkan, itu kan bomnya lagi dahsyat sekali di sekitar rumah sakit. Mereka lari masuk ke dalam rumah sakit, yang dari tenda keluar semua berhamburan masuk ke rumah sakit gitu. Nah, kalau ceritaan di sekitar rumah sakit dari sejak awal memang sudah menjadi langganan mereka bom gitu. Karena kan itu memang dari awal kita mencari titik rumah sakit memang yang sangat berdekatan dengan perbatasan. Artinya apa? Ketika nanti terjadi
penyerangan atau peperangan seperti sekarang, rumah sakit ini bisa dengan sigap melakukan dengan cepat gitu. Tidak harus jauh-jauh mengantar rumah sakit ada di tengah kota gitu. Dan ini subhanallah memang berhasil ya strategi itu. Cuman memang volume yang masuk itu overload gitu. Nggak ketampung lah gitu. Tanpa ada peperangan tanggal 7 bulan 10 kemarin ini, rumah sakit itu memang udah penuh gitu untuk yang berobat jalan dan lain sebagainya. Kita lagi mau ada pengembangan untuk itu. Oke, baik Pak Farid. Ya, kita tidak berhenti berdoa dan berharap semoga Israel menghentikan serangannya. Kami kirimkan doa-doa terbaik melalui Anda, Pak Farid, kepada teman-teman kita di Palestina. Terima kasih Pak Farid telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.